Assalamualaikum, hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membuat bolen pisang yang enak dan berlapis. Makannya nggak cukup satu karena ini bikin nagih banget, yang pasti aromanya harum sekali. Penasaran bagaimana cara bikinnya? Tonton videonya sampai selesai. Pertama, di sini saya akan buat untuk adonan minyaknya terlebih dahulu. Bahannya ada 170 gram tepung terigu pro tinggi dan 130 gram margarin. Saya pakai Blue Band. Pertama, siapkan wadah, masukkan semua bahan terigu dan juga Blue Band yang tadi sudah ditimbang dan sudah disiapkan. Campur bahan sampai rata. Di sini saya menggunakan tangan dan pastikan sudah cuci tangan terlebih dahulu. Sampai adonan benar-benar tercampur seperti yang ada di video. Jika sudah, tutup dengan menggunakan plastik dan simpan di kulkas selama kurang lebih 20 menit. Selanjutnya saya akan membuat bahan air atau water dog. Di sini saya siapkan 300 gram tepung terigu pro tinggi. Saya pakai merek Cakra Kembar. Untuk air saya pakai sebanyak 85 ml. Gula halusnya saya pakai sebanyak 70 gram. Kemudian ada margarin, saya pakai Blue Band. Untuk ukurannya saya gunakan sebanyak 120 gram. Itu tadi untuk bahan airnya. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan semua bahan kecuali air ya. Terigu, gula halus, kemudian saya juga tambahkan dengan garam sedikit. Lalu saya masukkan margarin yang tadi sudah saya siapkan. Aduk semua adonan. Di sini saya mengaduknya masih dengan menggunakan tangan sampai adonannya berpasir atau tercampur ya. Teksturnya ini berpasir atau scramble. Jika sudah seperti ini teksturnya, kemudian saya akan masukkan airnya. Memasukkan airnya saya lakukan secara bertahap sedikit demi sedikit sambil terus diuleni. Jadi jangan langsung dimasukkan semuanya, sedikit demi sedikit sampai tekstur adonannya sudah tidak lengket lagi di tangan. Jika sudah seperti itu, kemudian tutup dengan plastik, bungkus, dan masukkan ke dalam kulkas bersama dengan adonan oily atau minyak yang tadi. Sambil menunggu saya sudah siapkan untuk isiannya ada 8 buah pisang raja, satu buahnya saya bagi menjadi 4. Kemudian saya siapkan pan, saya masukkan 1 sendok makan margarin, saya lelehkan di atas kompor dengan menggunakan api sedang. Jika margarinnya sudah leleh, langsung saya masukkan pisang yang sudah saya potong-potong. Untuk selanjutnya saya tumis sampai harum. Di sini saya menumisnya sampai pisangnya berwarna sedikit kecoklatan. Jika sudah, langsung saya matikan api kompornya dan saya sisihkan supaya pisangnya ini dingin. Setelah 20 menit ini saya buka untuk adonan minyaknya. Untuk selanjutnya akan saya bagi di sini supaya ukurannya sama. Jadi saya timbang setiap adonannya atau setiap bulatannya. Di sini saya timbang seberat 10 gram. Kemudian saya bulat-bulatin dan padetin. Selanjutnya taruh di mangkok. Jangan lupa ditutup supaya tidak kering. Tutup dengan plastik yang tadi ya. Jika sudah, selanjutnya sisihkan. Kemudian untuk adonan waternya atau water dognya juga sama. Saya keluarkan dari kulkas. Kemudian saya timbang untuk beratnya di sini 2 kali dari berat adonan minyak, yaitu seberat 20 gram, sama dibulat-bulatin, taruh di wadah, jangan lupa ditutup supaya adonannya tidak kering. Jika semuanya udah selesai, kemudian saya ambil 1 buah adonan minyak dan 1 buah adonan airnya.
Kemudian pipihkan adonan airnya atau water dough-nya dan taruh adonan minyak atau oily dough-nya di bagian atas dan tutup kembali dengan menggunakan adonan air. Jadi di sini intinya adonan minyaknya ditaruh di dalam adonan waternya. Jadi gimana caranya? Boleh pakai metode apa aja, yang penting adonan minyaknya bisa di dalam adonan waternya. Jika sudah, kemudian ambil satu buah adonan yang tadi sudah kita buat atau sudah diisi dengan adonan minyaknya, pipihkan. Tidak usah terlalu lebar, cukup sedikit dipipihkan aja, kemudian lipat. Menumpuk seperti kita melipat baju. Kemudian ulangi step ini sampai semua adonannya selesai. Jika sudah semuanya dilipat untuk lipatan yang pertama, ambil kembali satu buah adonan, kemudian pipihkan lagi. Selanjutnya lipat kembali. Lipatnya menumpuk seperti melipat baju. Kalau sudah, ulangi step ini sampai semua adonannya selesai. Setelah semua adonan selesai dilipat, untuk melipatnya di sini saya cukup 2 kali ya. Kemudian di sini saya juga udah siapkan untuk isiannya, yaitu meses atau boleh pakai DCC. Kemudian ada juga keju parut. Ini opsional aja untuk isiannya. Selanjutnya bolen pisang siap untuk saya buat. Saya ambil satu buah adonan bolennya, kemudian saya rolling atau saya pipihkan. Jangan lupa atasnya ini dikasih plastik supaya nggak lengket. Pipihkan sedikit lebih lebar, kemudian taruh keju parut, meses, dan juga pisang yang sudah kita tumis dengan margarin. Selanjutnya tutup semua isiannya dengan menggunakan adonan yang sudah kita buat. Jangan lupa bagian ujungnya sedikit dipipihkan supaya memudahkan untuk menutup adonannya. Setelah itu tinggal ditutup aja adonannya atau dilipat. Dan sudah jadi bolen pisangnya. Ini tinggal disusun di atas loyang seperti ini. Kalau semuanya sudah selesai, kemudian di sini saya akan buat untuk bahan olesannya. Ada 1 kuning telur, saya tambahkan dengan 1/4 sendok teh SKM atau susu kental manis. Kemudian saya tambahkan dengan pewarna makanan warna orange. Untuk selanjutnya saya aduk sampai tercampur dengan merata. Jika sudah, saya oleskan di atas bolen pisang yang sudah saya tata di atas loyang. Olesi ke seluruh permukaan bolen. Selanjutnya beri topping bagian atasnya. Di sini saya kasih topping keju parut dan juga meses coklat. Untuk toppingnya ini opsional aja ya, boleh pakai coklat aja atau keju aja atau terserah bunda-bunda semuanya. Kalau sudah, selanjutnya siap untuk dipanggang atau di oven. Di sini saya sudah siapkan ovennya, udah saya panaskan terlebih dahulu 10 menit sampai 15 menit sebelum dimasukkan. Kalau oven sudah panas, baru saya masukkan bolen pisangnya. Untuk selanjutnya saya panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 35 sampai 40 menit. Atau disesuaikan dengan suhu oven masing-masing. Setelah matang, ini dia hasilnya. Bolen pisangnya aromanya harum sekali. Selanjutnya saya tunggu bolen pisangnya hangat atau dingin. Untuk selanjutnya nanti akan saya pindahkan ke wadah atau saya taruh di cup. Untuk hasilnya cantik sekali, warnanya juga cantik, menarik. Bagian bawahnya juga tidak gosong ya. Setelah hangat, selanjutnya saya taruh di cup kertas supaya lebih menarik lagi dan juga lebih rapi tampilannya. Kalau untuk ide isian snack box atau untuk ide jualan, ini menarik sekali, rasanya enak dan yang pasti bikin nagih.
Aromanya juga harum sekali. Selanjutnya saya akan belah untuk melihat bagian dalamnya. Bisa dilihat ini bagian dalamnya berlapis ya. Dan kalau dimakan pada saat masih panas, ini tekstur bagian atasnya itu crunchy, ditambah dengan meses yang lumer di bagian dalam, pisang dan juga gurihnya keju. Enak banget, teman-teman wajib banget cobain resep ini di dapur teman-teman semuanya. Dan saya juga mau ingetin, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya. Tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Recommended banget untuk dibuat ya teman-teman karena rasanya yang enak banget. Terima kasih udah menonton videonya sampai selesai dan tonton juga resep-resep masakan yang lainnya dari channel YouTube ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.